Assalamualaikum Habib Rizik. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Allah melindungi antum sekeluarga. Anda ingin bertanya, itu masalah Ahok kan bukankah sudah jadi tersangka? Apalagi targetnya? Masih belum puas. Silakan Habib. Ya. Satu pertanyaan yang bagus. Terima kasih. Masya Allah. Jazakumullahu khairul jasa. Perlu saya informasikan bahwa pada saat gelar perkara Ahok, Mas Krisna, Ustadz Heri, Ustadz Hussein, kebetulan saya termasuk salah satu yang diundang di dalam gelar perkara tersebut pada hari Selasa. Nah, di situ kita sudah sampaikan kepada pimpinan sidang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Kabar Reskrim daripada Mabes Polri. Dari gelar perkara yang digelar sejak pagi sampai sore hari, dari kekuatan kelengkapan saksi, kekuatan bukti, kemudian juga pernyataan daripada petugas laboratorium forensik Mabes Polri, itu semua sudah tidak bisa dipungkiri bahwa Ahok memang sangat meyakinkan telah menistakan agama. Nah, setelah itu kita sampaikan bahwa selesai gelar perkara ini, kami berharap kepada Mabes Polri, khususnya reskrimnya, untuk segera menetapkan Ahok sebagai tersangka dan langsung ditahan. Nah, kenapa kita minta untuk langsung ditahan? Sebab ada 5 perkara yang harus menjadi perhatian Mabes Polri dalam hal ini. Satu, bahwa Ahok itu berpotensi melarikan diri, walaupun sudah dicekal oleh Mabes Polri. Jadi posisi Ahok saat ini dengan punya akses, punya kawan, kemudian banyak konglomerat-konglomerat yang menjadi pelindung dan pendukungnya, banyak juga yang punya pesawat-pesawat pribadi, kapan saja dia bisa melarikan diri. Jadi jaminan apa kalau Mabes Polri mengatakan dengan cekal cukup dia tidak akan melarikan diri? Itu pertama. Nah, yang kedua, Ahok juga berpotensi untuk menghilangkan alat bukti, barang bukti. Walaupun Mabes Polri sudah mengatakan barang bukti sudah kami sita, sudah kami amankan. Tapi ada barang bukti otentik yang sangat prinsipil, yang justru sampai saat ini harus dilindungi oleh Mabes Polri. Yaitu studio daripada situs resmi Pemprov DKI. Yang pertama kali mengupload pidato Ahok di Pulau Seribu. Ini kan belum ada dalam kekuasaan Mabes Polri. Sehingga kalau Ahok ini tidak ditahan, dengan segala akses yang dimiliki oleh Ahok, dia bisa menghilangkan barang bukti. Jadi studio itu adalah upload pertama? Upload pertama, bukan Buniani. Bukan, itu yang mengupload pertama ke YouTube. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, Ahok ini juga berpotensi untuk mengulangi perbuatan. Nah, dari mana kita bisa katakan berpotensi untuk mengulangi perbuatan? Dari karakternya. Karakternya yang suka ngomong sembarangan, ngomong seenaknya, arogannya. Nah, buktinya, jam 10 pagi pada hari Rabu ya, Ahok itu dinyatakan sebagai tersangka, itu siangnya di salah satu televisi luar negeri sudah membuat lagi pernyataan yang menistakan ulama. Bahwa peserta aksi bela Islam 411 per orangnya dibayar 500.000. Ya termasuk para habaib dan ulamanya dong. Nah, ini sudah kita ingatkan ke Mabes Polri, orang ini berpotensi melakukan mengulangi perbuatan pidana. Karena itu kita minta untuk ditahan. Dan semakin meruncingkan suasana. Betul. Nah, ada lagi yang keempat. Di mata kami, bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Ahok ini adalah kesalahan dalam kategori luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dilakukan oleh seorang pejabat pabrik. Kemudian telah menimbulkan kegaduhan nasional, bahkan heboh internasional. Nggak sampai di situ. Juga berdampak luas yang menyebabkan terjadi demo di mana-mana. Ditambah lagi telah menimbulkan korban. 200-an luka, ada 2 yang meninggal dunia. Bahkan dari pihak kepolisiannya sendiri kan di dalam menangani demo di berbagai tempat juga banyak luka. Nah, ini yang kita sampaikan kepada Mabes Polri. Jadi dengan demikian, apalagi ditambah lagi bahwa pelanggaran yang dilakukan Ahok ini berpotensi memecah belah daripada NKRI. Nah, faktanya kan ada demo-demo tandingan yang sebetulnya nggak selaras, nggak sejalan dengan pokok persoalan. Tapi itu sengaja diciptakan dan itu membahayakan daripada persatuan kesatuan NKRI. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang kelima. Sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia, setiap tersangka terkait pasal 156A KUHP tidak ada yang tidak ditahan. Semua ditahan. Dan itu sudah kita sampaikan ke Mabes Polri.
Mana yang tidak ditahan? Permadi SH pernah dituduh tersangka di dalam pasal 156 ketika wayang menjadi dalang KUHP, langsung ditahan. Bahkan ditahan sebelum diperiksa. Iya. Nah, kemudian kasus Lia Aminuddin yang mengaku sebagai malaikat Jibril, kasus Ahmad Musodet yang mengaku sebagai nabi, kasus Yusman Roy yang mengajarkan sholat dengan bahasa Indonesia. Dua bahasa. Kemudian masih ada lagi kasus Gavatar yang belakangan ini terjadi. Ini semua merupakan kasus 156A. Begitu mereka dijadikan tersangka, langsung ditahan. Nah, sehingga kita pertanyakan, kenapa untuk Ahok kok ada perbedaan? Ini kan diskriminasi dalam hukum. Nah, ini kalau dibiarkan menjadi presiden buruk ke depan. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, kenapa kita berkeras supaya Ahok tetap ditahan? Supaya tidak menjadi presiden buruk dalam penegakan hukum di NKRI ke depan, di kemudian hari. Nggak boleh ada diskriminasi di dalam penegakan hukum. Nah, ini yang menyebabkan kami melihat Ahok tidak cukup hanya sampai tersangka, tapi harus ditahan. Nah, ditambah lagi satu lagi. Semua kasus 156A KUHP yang digelar di pengadilan, tidak ada satupun terdakwahnya yang tidak dipenjara. Jadi kenapa mesti nunggu Ahok di penjara nanti? Dari sekarang ditahan, dipercepat gelar perkara pengadilannya, setelah itu divonis dia sudah ada di penjara. Jadi dia tidak punya kesempatan melarikan diri, dia tidak punya kesempatan menghilangkan barang bukti, dia tidak punya kesempatan mengulangi perbuatannya kembali, dan setimpal karena ini merupakan peristiwa luar biasa, sekaligus penegakan keadilan. Jadi tidak ada diskriminasi di dalam penegakan hukum. Nah, itu kurang lebih jawaban yang kita sampaikan kepada penanya.